Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Frianisa, NPM F0G0239. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bunda Novianti STMCAT. Kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya, kita akan mempelajari alat reproduksi pada pria. Sperma diproduksi dan disimpan pada alat reproduksi pria. Di sini kalian bisa melihat alat reproduksi pria: testis atau buah zakar, penis atau batang zakar, uretra atau saluran kencing, vas deferens atau saluran benih, kelenjar prostat, vesikula seminalis atau kantung mani. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah alat yang memproduksi sperma. Ovarium wanita hanya memproduksi satu sel telur dewasa setiap bulan. Sedangkan tubulus seminiferus memproduksi lebih dari 12 miliar setiap bulannya. Bagian di atas tubulus seminiferus adalah epididymis. Sperma dikumpulkan di epididymis untuk didewasakan. Proses ini berlangsung selama 20 hari. Sebelum terjadi hubungan seksual, penis berisi darah dan berereksi, lalu rangsangan yang cukup, proses ejakulasi dimulai. Pada puncak segama akan terjadi puncaran air mani membawa sel sperma. Dari epididymis, sel sperma akan mengalir ke atas menuju madula, yaitu bagian luas dari saluran benih. Ampula akan bermuara pada saluran kencing yang memiliki katup. Katup akan terbuka dari puncak sagama, sehingga air mani akan keluar melalui saluran kencing tubuh. Alat reproduksi wanita. Untuk memahami proses produksi telur, mari kita lihat organ reproduksi wanita atau alat kelamin wanita. Ini adalah uterus atau rahim, tuba fallopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita besar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat ovarium sebelah kiri. Gambar yang berwarna ungu adalah gambaran sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tidak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang di dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk mempersiapkan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau cabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan estrogen dan progesterogen. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar otak untuk melepaskan dan menyetop LA. Untuk menyiapkan telur pembuahan, FSH mulai membagikan materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel akan melepaskan hormon estrogen yang dapat membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang sudah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang akan terjadi pada sel telur: dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terjadi, biasanya terjadi di tuba fallopi. Dari situ, telur menuju uterus dan tertanam di dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisan dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi. Siklus reproduksi berkisar antara 21 hingga 40 hari. Hanya sekitar 10 hingga 14% wanita memiliki siklus 28 hari. Menghitung siklus reproduksi dapat dengan membuat catatan pada kalender. Dengan demikian, masa subur dapat diketahui.
Hal ini sangat berguna untuk menentukan masa subur dan ovulasi terjadi. Setiap bulan pada hari kelima, siklus reproduksi, selaput rongga rahim mulai menumbuh dan menebal sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadi kehamilan. Pada sekitar hari ke-14, terjadi proses perlepasan telur dari ovarium atau ovulasi. Sel telur ini masuk ke dalam salah satu saluran Fallopi. Dan jika saat ini ada sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Jika terjadi pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan masuk ke dalam rahim dan tumbuh jadi janin. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rongga rahim meluruh dan terjadi siklus menstruasi berikutnya. Pembuahan. Jutaan sperma dilepaskan dalam satu kali ejakulasi saat puncak segama. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup untuk mencapai indung telur, dan hanya satu untuk bertahan hidup untuk mencapai indung telur. Sperma kemudian berinteraksi dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang sering disebut pembuahan. Kehamilan. 3 bulan pertama kehamilan terjadi 14 minggu dari 40 minggu masa kehamilan. Pada masa ini wanita mengalami perubahan emosi yang dikarenakan perubahan hormon pada tubuhnya. Dan di saat inilah waktunya mereka merasa mual-mual di pagi hari ataupun di malam hari. Pada minggu pertama, hampir seluruh organ internal janin terbentuk. Janin mulai mengebal, bahkan sudah dapat sedikit bergerak. Pada 3 bulan kedua, minggu ke-15 sampai dengan minggu ke-27 kehamilan, wanita mulai mengalami gejala sesak napas. Pertumbuhan di janin dapat terlihat. Muncul kerut karena besarnya kandungan. Pertumbuhan janin paling cepat di minggu ini. Tangan dan kaki janin berkembang dan bertumbuh sangat cepat. Gerakan janin dapat dirasakan oleh ibu yang mengandung. Walau organ janin telah terbentuk, paru-parunya masih terus berkembang. Janin bertambah besar dan berat. Pada 3 minggu terakhir, minggu ke-28 sampai 40, bayi dan paru-parunya terus berkembang. Sulit bagi wanita menentukan posisi yang nyaman, baik saat tidur atau terbangun pada usia kandungan ini. Pada akhir minggu ke-40, bayi terdorong ke bawah. Hal ini bertambah, persalinan akan dimulai. Kelahiran. Ketika pembukaan mencapai 10 cm, terjadi dorongan, tanda persalinan akan dimulai. Bayi mulai perjalanan melalui saluran rahim. Saat kepala bayi mulai berputar, ia dapat saja terluka ketika menuju saluran rahim yang sempit pembukaannya. Tulang kepala bayi memiliki ruang yang bernama fontanel yang membuat kepala bayi memanjang dan cukup keluar melalui saluran rahim. Kepala dan pundak bayi disanggah, sementara bagian tubuh yang lainnya dapat keluar dengan mudah. Ketika keluar, ukuran kepala bayi kembali menjadi normal. Itulah penjelasan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Semoga apa yang saya sampaikan